Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebudayaan Flores. Ditonton ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Fida Latifatul Widiana. Nah, Indonesia adalah merupakan negara kepulauan yang majemuk karena kaya akan suku, ras, etnik, budaya, serta agama. Tapi di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan kebudayaan Flores. Nah, apakah kalian tahu di mana letak geografis dan administrasi Pulau Flores? Flores adalah sebuah pulau yang berada di wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pulau Flores memiliki luas wilayah sekitar 14.300 km persegi. Pulau Flores bersama Pulau Timor, Pulau Sumba, dan Kepulauan Alor merupakan 4 pulau besar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di ujung barat dan timur Pulau Flores ada beberapa gugusan pulau kecil. Di sebelah timur ada gugusan Pulau Lembata, Adonara, dan Solor. Sedangkan di sebelah barat ada gugusan Pulau Komodo dan Nias. Sebelah barat Pulau Flores, setelah gugusan pulau-pulau kecil tersebut, terdapat Pulau Sumbawa atau NTB. Sedangkan di sebelah timur, setelah gugusan pulau-pulau kecil tersebut, terdapat Kepulauan Alor. Di sebelah tenggara terdapat Pulau Timor. Di sebelah barat daya terdapat Pulau Sumba. Di sebelah selatan terdapat Laut Sabu. Sebelah utara di seberang Laut Flores terdapat Sulawesi. Pulau Flores dibagi menjadi sejumlah 8 kabupaten, yakni dari barat ke timur sebagai berikut. Yang pertama, Manggarai Barat dengan ibu kota Labuan Bajo. Yang nomor 2, Manggarai dengan ibu kota Ruteng. Yang ketiga, Manggarai Timur dengan ibu kota Borong. Yang keempat, Ngada dengan ibu kota Bajawa. Yang kelima, Nagitio dengan ibu kota Mbai. Yang keenam, Ende dengan ibu kota Inde. 7, Sika dengan ibu kota Maumere. Dan 8, Flores Timur dengan ibu kota Larantuka. Nah, Pulau Flores sendiri memiliki beberapa gunung yang masih aktif, yaitu Gunung Egon, Ilmu Muda, Reribolum, dan Lewato. Nah, untuk nama Pulau Flores sendiri itu berasal dari bahasa Portugis, Cabo de Flores, yang berarti Tanjung Bunga. Namun, nama ini kemudian dipakai secara resmi sejak tahun 1636 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Hendrik Brouwer. Nama Flores yang sudah hidup hampir 4 abad ini sesungguhnya tidak mencerminkan kekayaan flora yang dikandung oleh pulau ini. Karena itu, lewat sebuah studi yang cukup mendalam, Orimbawo 1969 mengungkapkan bahwa nama asli Pulau Flores adalah Nusa yang artinya pulau. Nah, dari sudut antropologi, istilah ini lebih bermanfaat karena mengandung berbagai makna filosofis, kultural, dan ritual masyarakat Flores. Nah, saya selanjutnya akan menjelaskan tentang suku yang berada di Pulau Flores. Nah, suku bangsa Flores adalah pencampuran etnis antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Dikarenakan pernah menjadi koloni Portugis, maka interaksi dengan kebudayaan Portugis sangat terasa dalam kebudayaan Flores, baik melalui genetik, agama, dan budaya. Nah, di Pulau Flores sendiri ada beberapa suku-suku yang besar dibagi menjadi 8, yakni ada Manggarai, ada Rio, ada Ngada, Nagitio, Ende, Tio, Sika, dan yang terakhir adalah Larantuka. Nah, untuk perbedaannya sendiri, perbedaan kebudayaan antara suku bangsa itu, Ngada, Nagitio, Ende, Tio, dan Sika tidaklah amat besar. Seperti halnya dari segi bentuk fisik, ada satu perbedaan yang mencolok. Penduduk Flores mulai dari orang Hiung makin ke timur menunjukkan lebih banyak ciri-ciri Melanesia, seperti penduduk Papua.
Sedangkan orang Manggarai lebih banyak menunjukkan ciri-ciri Mongoloid atau Melayu. Adapun subsuku bangsa Larantuka berbeda dari yang lain. Hal ini dikarenakan mereka lebih tercampur dengan mendapat pengaruh unsur kebudayaan dari lain-lain suku bangsa Indonesia yang datang dan bercampur di kota Larantuka. Sekian dari saya. Next lagi akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safar Siddiq. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahasa yang berada di Pulau Flores. Kalau misalnya kita lihat, setiap daerah atau setiap pulau itu mempunyai bahasanya masing-masing. Toh ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Madura, Bali, Batak, dan lain-lain. Nah, sedangkan yang akan saya bahas pada siang hari ini adalah bahasa Flores. Nah, saya sedikit mengutip dari bukunya Dr. Inyo Yos Fernandez. Menurut beliau, bahasa yang berada di Pulau Flores itu ada 10. Ada 10. Nah, bahasa-bahasa ini tidak sehomogen bahasa Jawa. Tetapi selalu ada variasi di sana sini. Berikut bahasa-bahasa daerah yang dipakai penduduk Flores dan sekitarnya. Nah, untuk itu kita awali dari ujung timur Pulau Flores dulu. Yang pertama adalah bahasa Lama Holot. Apa itu bahasa Lama Holot? Bahasa Lama Holot digunakan sebagian besar penduduk Kabupaten Flores, bagian timur Kabupaten Solor, Adonalar, Solor, Lambata. Yang kedua yaitu bahasa Kedang. Bahasa Kedang digunakan penduduk Kecamatan Omesuri dan Buyasuri di Kabupaten Lembata. Orang-orang Kedang ini ibarat orang Madura di Jawa Timur yang bahasanya berbeda total dengan bahasa Jawa. Nah, meski sama-sama di Lembata, dikelilingi oleh mayoritas penduduk berbahasa Lama Holot, orang Kedang punya bahasa sendiri. Nah, kalau misalnya kita bahas bahasa Kedang, ya seperti tadi dikutip dalam bukunya Inyo Yos Fernandez, itu contoh kalau misalnya di daerah Jawa itu seperti bahasa Madura. Nah, walaupun dikelilingi oleh orang Jawa Timur, tapi bahasanya itu berbeda dengan bahasa orang Jawa Timur atau dengan bahasa Jawa Timuran. Untuk yang ketiga yaitu bahasa Nagi atau bahasa Melayu Larantuka. Nah, di bahasa ini digunakan di Kecamatan Larantuka, Urut, dan Tonga, sejenis bahasa Melayu. Pasar yang berkembang seiring masuknya warga Melayu ke Flores Timur digunakan sekitar 25.000 orang. Kata-katanya sama dengan bahasa Indonesia, tetapi terpengaruh bahasa Lama Holot dan Portugis. Nah, meski pemakaian tak sebanyak Lama Holot, bahasa Nagi sangat populer dan mudah dipelajari oleh siapa saja. Nah, kenapa kok mudah dipelajari? Karena kita kutip dari buku ini lagi, karena bahasanya itu sama dengan bahasa Indonesia, tapi letaknya mungkin agak kemelayu-melayuan. Jadi untuk orang Indonesia gampang untuk dipelajari. Untuk bahasa yang keempat yaitu bahasa Sika. Bahasa Sika digunakan di 6 kecamatan di Kabupaten Sika, yakni Talipura, Kewapante, Bola, terus Maumere, Mita, dan Lela. Menurut beberapa peneliti, ada 2 dialek yang dipakai penutur bahasa Sika. Dialek Sika
dialek Sika Barat dan dialek Krowe atau Kange atau Inaai di Sika Timur. Untuk bahasa yang kelima yaitu bahasa Paluwe. Bahasa Paluwe digunakan sekitar 15.000 penduduk Pulau Paluwe. Pulau vulkanis ada Gunung Rakatenda. Ini lebih dekat dengan Kabupaten Ende, tapi masuk Kabupaten Sika. Nah, untuk bahasa selanjutnya yang keenam yaitu bahasa Liyo. Bahasa Liyo digunakan di Kabupaten Ende dengan jumlah penuturan hampir sama dengan bahasa Lama Kolot, sekitar 21.500 penduduk. Ada 6 kecamatan yang menggunakan bahasa Liyo. Nangapanda, yang pertama itu Nangapanda, terus Ende, Ndona, Wolowarum, Maurole, dan Kedusoko. Itu daerah-daerah yang memakai bahasa Liyo. Terus yang ketujuh yaitu bahasa Ngada. Bahasa Ngada digunakan di Kabupaten Ngada, Flores Barat. Berarti kita ini kalau misalnya memasuki bahasa Ngada, berarti tadi kan kita kan yang pertama itu membahas bahasa di daerah timur Pulau Flores. Sedangkan sekarang ini sudah agak ke baratnya Pulau Flores, yaitu bahasa Ngada. Nah, bahasa Ngada digunakan di Kabupaten Ngada, Flores Barat. Penuturan bahasa Ngada tersebar di 7 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Aimere, kedua Golewa, ketiga Mauponggo, keempat Nangaroro, kelima Boawe, keenam Bajawa, ketujuh Aisesa. Nah, itu kecamatan atau daerah-daerah yang memakai bahasa Ngada. Sekarang ke nomor 8 atau ke bahasa yang ke-8 yaitu bahasa Rembong. Bahasa Rembong digunakan di Riung Tengah, Kabupaten Ngada. Bagian utara kawasan ini berbatasan dengan Manggarai dan penggunaan bahasa Ngada. Jumlah penuturnya cukup banyak, yaitu 20.000 orang di kawasan ini pesisir utara. Nah, berarti bahasa ini itu dipakai di daerah pesisir utara. Nah, juga ada di penutur bahasa Bojo. Bahasa ini dipakai orang-orang suku Bojo, kaum nelayan yang biasanya berumah di atas laut. Jadi kalau misalnya kita bahas bahasa Rembong, itu bahasanya orang-orang pesisir atau bahasa orang-orang nelayan yang hidupnya di laut atau yang mencari nafkahnya di laut. Nah, ini mereka itu memakai bahasa Rembong. Yang ke-9 yaitu bahasa Manggarai. Nah, bahasa Manggarai digunakan di Riung Tengah, Kabupaten Ngada, bagian utara. Kawasan ini berbatasan dengan Manggarai dan penggunaan bahasa Ngada. Jumlah penuturannya cukup banyak. Oke, maaf saya tadi agak salah. Bahasa Ngada ya. Bahasa Ngada itu paling banyak penuturan di Flores, sekitar 500.000 penutur. Bahasa ini tinggal di Kabupaten Manggarai, ujung barat Flores. Ada 9 kecamatan yang memakai bahasa ini. Salah satunya Lembor, Senar Mese, terus Brong, Elar, Lama Baleda, terus Ruteng, Cibal, Reo, Kus,
Menurut Fernandes, bahasa Manggarai kurang menampakkan mengaruh luar karena penuturannya lebih akrab ke dalam. Jadi kalau misalnya bahasa Manggarai itu biasa dipakai oleh orang-orang ya yang berada di Manggarai dan susah dipelajari. Mungkin kalau di sini kan karena lebih ke dalam, jadi mungkin bisa dikatakan lebih susah untuk dipelajari seperti itu. Nah, terus untuk yang terakhir atau yang ke-10 yaitu bahasa Komodo. Bahasa Komodo itu seperti bahasa Komodo itu kalau nggak salah ya seperti kadal gede itu Komodo. Nah, Komodo. Nah, apa namanya itu? Bahasa Komodo digunakan di pulau kecil yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selain Pulau Komodo yang terkenal dengan buaya darat. Buaya darat. Mungkin ya kalau bisa dikatakan bentuknya persis buaya, jadi bisa dikatakan buaya daratnya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya nama ilmiahnya itu Paranus komodoensis. Itu penggunaan bahasa apa namanya itu, bahasa ilmiahnya itu seperti itu. Jadi bahasa ilmiahnya namanya Paranus komodoensis. Nah, penggunaan bahasa Komodo tinggal di Pulau Rinca, berbatasan dengan Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Bahasa ini terpengaruh bahasa Bima yang dipakai penduduk Pulau Sumbawa. Jadi itulah 10 bahasa yang berada di Pulau Flores. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan sistem sosial yang berada di Pulau Flores. Nah, dalam masyarakat sub bermasyarakat Flores kuno ada suatu sistem sertifikasi sosial yang terdiri dari 3 lapisan. Nah, pertama lapisan dasar. Dari pelapisan itu adalah keturunan dari klan-klan yang dianggap masih mempunyai sifat keaslian atau senioritas. Sekarang kita bahas klan-klannya. Nah, apa itu klan? Nah, klan disebut juga kerabat luas atau keluarga besar, atau bisa dikatakan kalau misalnya bahasa kita mungkin kayak perkumpulan atau apa. Klan merupakan kesatuan keturunan genealogis. Jadi kalau kita perkumpulan atau persatuan dari keturunan yang satu. Atau kalau misalnya kita lihat itu klan, salah satu klan itu di Naruto ada klan Uchiha. Itu mungkin salah satu klan yang bisa dikatakan menggaris keturunan kepada suatu orang yang memakai mata Sharingan. Seperti itu ya, kalau bisa bahasa kitanya mungkin seperti itu. Nah, kesatuan kepercayaan, religio magis, dan kesatuan adat, tradisi. Klan adalah sistem sosial berdasarkan ikatan daerah atau keturunan yang sama. Umumnya terjadi pada masyarakat unilateral, di mana klan disebut PAM antara lain. Pertama, Fernandes, Wangge da Costa, Laimena, Pledan, De Rosari, Pereira. Nah, pada anggota Manggarai, masyarakat dibagi menjadi 3 lapis, yaitu lapisan Kareng, lapisan Ata Lehe, dan lapisan Da. Nah, pada orang Ngada disebut lapisan Gais Meze, terus lapisan Gai Kisa, dan lapisan Da. Nah, lapis kita bahas. Yang pertama lapisan Kareng. Apa itu Kareng? Kareng kalau misalnya Kareng itu sebuah nama komunitas. Mungkin
komunitas orang Manggarai. Nah, dan Gai Meze orang Ngada. Jadi Gai Meze itu kalau Klareng itu dari Manggarai, kalau Gai Meze dari orang Ngada. Adalah lapisan orang bangsawan yang secara khusus terbagi lagi dalam beberapa sub lapisan tergantung kepada sifat keaslian dari klan tertentu yang dianggap secara historis atau menurut dongeng mitologi telah menduduki daerah-daerah tertentu lebih dahulu dari klan-klan yang lain. Kalau bisa dikatakan klan Klareng atau klan Gai Meze itu klan-klan sepuh pertama menempati sebuah daerah. Yang kedua yaitu lapisan Atalehe dan lapisan Gaikisa adalah lapisan orang biasa. Orang Atalehe biasanya bekerja sebagai petani, tukang atau pedagang, walaupun banyak bangsawan yang dalam kehidupan sehari-hari hanya menjadi petani. Yang ketiga yaitu lapisan budak pada orang Manggarai dan orang Minang yang sekarang tidak ada lagi. Mereka terbagi menjadi tiga, yaitu orang yang menjadi orang lapisan budak ini dibagi menjadi tiga, yaitu adalah orang yang ditangkap dalam peperangan baik suku sendiri maupun dari suku lain atau pulau lain. Yang kedua, orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayar kembali hutangnya. Yang ketiga, orang yang dijatuhi hukuman untuk menjadi budak karena pelanggaran adat. Nah, secara ilmiah dan secara lahiriah, perbedaan gaya hidup antara lapisan-lapisan sosial itu tidak ada. Tetapi dalam sopan santun pergaulan antara mereka dan perbedaan. Di samping itu, para bangsawan mempunyai hak-hak tertentu dalam upacara adat. Pada masa sekarang, pendidikan sekolah telah menyebabkan timbulnya lapisan sosial baru yang terdiri dari para guru, pegawai, atau pendeta, termasuk para intelektual. Ya. Halo bro, nama saya Amin. Saya akan menjelaskan tentang kepercayaan Pulau Flores. Masyarakat Flores sudah menganut beberapa ajaran modern seperti Katolik, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Namun masih terdapat tradisi leluhur yang dipertahankan. Salah satunya adalah tradisi megalitik di beberapa subetnis Flores. Misalnya, tradisi mendirikan dan memelihara bangunan-bangunan pemujaan bagi arwah leluhur kita sebagai wujud penghormatan kultus terhadap para leluhur dan arwahnya, berawal sejak sekitar 2.500 sampai 3.000 tahun lalu, dan sebagian diantaranya masih berlangsung sampai sekarang. Dampak pendirian monumen-monumen tradisi megalitik itu begitu luas, mencakup aspek simbolisme, pandangan terhadap kosmos, jagat raya, asal mula kejadian manusia, binatang, dan sebagainya. Upacara dan doa mantra serta berbagai media untuk mengekspresikan simbol-simbol secara fisik dalam kebersamaan. Tradisi megalitik yang berkembang di Pulau Flores awal kemunculannya tanpa pada sisa-sisa peninggalan seperti rancang rumah adat dan monumen-monumen pemujaan terhadap arwah leluhur.
termasuk seni ragam hiasnya. Selain itu, perlu kalian tahu, tampak juga pada upacara pemujaan termasuk prosesi doa mantra, pakaian, pelaku seni, seni suara, dan tari serta perlengkapan upacara dan sebagainya. Tradisi megalitik pun tampak pada tata ruang, fungsi, konstruksi, serta struktur bangunan. Tak ketinggalan pada upacara siklus hidup mulai dari lahir, inisiasi, perkawinan, dan pola penetapan setelah perkawinan dan kematian. Terus penguburan serta perkabungan juga tentu berkaitan dengan upacara untuk mencari mata pencarian seperti pembukaan lahan, penebaran benih panen, berburuan, pengelolaan logam, dan sebagainya, serta pembuatan benda-benda gerabah, contoh tenun dan senjata, dan lain-lain. Flores juga mempunyai kepercayaan dan mempunyai upacara adat. Lah, upacara adat, upacara keagamaan yang asli dari orang-orang Flores, dan khususnya bagi orang-orang Manggarai dilakukan dengan dipimpin seorang Atabeko. Namun setiap suku yang berada di berbagai daerah, tentunya di Pulau Flores, memiliki upacara yang berbeda-beda. Berikut upacara ada di Pulau Flores secara umum, secara menyeluruh, antara lain upacara kelahiran, upacara menuju kedewasaan, upacara perkawinan, upacara pertanian, upacara kematian, upacara pembangunan rumah, upacara bulan Maria. Selanjutnya upacara adat Sisampar, upacara Iya Gerek, entah itu apa upacara Iya Gerek, Tagung, upacara Gigmendong, tradisi megalitik di Flores, Nyale, adapun Pasola, itu Toaloka. Apa itu Toaloka? Saya tidak tahu. Sama. Oke, di sini saya Muhammad Rahab akan menjelaskan tentang mata pencarian suku Flores. Salah satu mata pencarian suku Flores adalah berladang. Mereka menggunakan sistem gotong royong dalam hal membuka ladang di dalam hutan. Tanaman pokok yang ditanam di ladang-ladang adalah jagung dan padi. Beternak juga merupakan salah satu pencarian utama suku Flores. Hewan peliharaan yang terpenting adalah kerbau, sebab binatang ini tidak dipelihara untuk tujuan ekonomis, melainkan untuk tujuan upacara adat atau pembayaran mas kawin, serta lambang sebagai kekayaan dan gengsi. Selain itu, kuda juga merupakan hewan peliharaan yang penting yang dipakai sebagai binatang tenaga memuat barang dan menghilang. Di samping itu, kuda juga sering dipakai sebagai harta mas kawin. Kerbau dan juga sapi dimasukkan ke dalam kandang umum dari desa dan digembala di padang-padang rumput yang juga merupakan milik umum dari desa. Pemeliharaan babi, kambing, domba ataupun ayam dilakukan di pekarangan rumah atau di kolong rumah. Kemudian, pola perkampungan dari desa-desa di Flores yakni melingkar. Fungsinya yaitu untuk pertahanan. Biasanya dibangun di atas bukit-bukit untuk keperluan pertahanan, dikelilingi dengan sebuah pagar dari bambu kurang lebih tingginya 2-3 meter. Biasanya pagar itu seringkali dikelilingi dengan tumbuhan belukar dan berduri. Namun untuk sekarang sudah banyak desa yang dibangun di daerah tanah datar dari kaki, bukit
musik yang sifatnya terbuka dan tidak ada lagi bagan. Dan sekian dari kami. Halo guys, namaku Kamaria. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarian yang ada di Pulau Flores. 1. Tarian Caci dari Manggarai Raya. Caci atau tari Caci adalah tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai. Tarian ini merupakan tarian khas Manggarai Raya yang kini terbagi dalam 3 wilayah administratif, yakni Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Ketika musim panen atau akuacu tiba, masyarakat Flores selalu melakukan syukuran musim panen ini dengan memainkan tarian Caci tersebut. Selain itu, tarian ini juga dimainkan saat ritual tahun baru, upacara pembukaan lahan baru, dan upacara adat besar lainnya. Tarian adat khas Flores ini akan diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tetap lestari dan menjadi kekayaan budaya Indonesia. 2. Tarian TAEK dari Kabupaten Negegeo. Tarian TAEK merupakan salah satu tarian khas Flores tepatnya di Kabupaten Negegeo. Tarian ini dibawakan oleh penari wanita lengkap dengan atribut khas seperti sapu tangan atau bentuknya. Tarian TAEK ini berasal dari kata tea dan eko yang memiliki arti tea yaitu getaran irama musik dan gerakan kaki dari si penari. Kemudian kata eko ini memiliki arti lambaian sapu tangan. Tarian ini biasanya digunakan atau dimainkan di kala upacara adat tradisional di Flores. Selain itu, tarian TAEK ini juga sering digunakan untuk melakukan upacara penyambutan tamu, perayaan pernikahan hingga acara kesenian budaya lainnya. 3. Tarian Cai dari Kabupaten Ngada. Tarian Cai adalah salah satu tarian adat khas Flores dari Kabupaten Ngada yang berguna sebagai wujud rasa syukur dan kegembiraan. Untuk tarian ini biasanya dilakukan secara massal atau beramai-ramai oleh masyarakat dari suku Ngada. Semakin banyak orang yang menunggu tarian massal ini, maka akan semakin berkembang pula tarian Cai tersebut, acara kesenian budaya. Tarian adat ini telah mengikuti berbagai acara budaya, tarian tingkat daerah, nasional, bahkan hingga internasional. 4. Tarian Ngawi dari Kabupaten Indi. Tarian adat khas Flores dari Kabupaten Indi yaitu tarian Ngawi yang merupakan salah satu tarian khas dari suku Enderio. Tarian Ngawi ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Untuk nama tari Ngawi ini berasal dari kata ka yang berarti segan atau sungkan dan kata wi yang berarti menari, sehingga bisa diartikan menjadi menyatukan diri. Dalam perwujudan tarian Ngawi ini juga dilakukan secara massal atau ramai-ramai dengan saling berpegangkan tangan dan membentuk sebuah formasi lingkaran. Tarian ini sering digunakan di berbagai upacara adat Flores seperti adat saat upacara pengangkatan kepala suku, selesai panen, pembukaan rumah adat, dan berbagai macam acara adat. Selanjutnya, alat musik tradisional yang ada di Pulau Flores antara lain 1. Koi tea merupakan alat musik tradisional semacam suling yang berasal dari Pulau Flores atau lebih tepatnya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Koi telah berarti suling ganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng 2 atau lebih. Cara memainkan koi doa tak jauh berbeda dengan suling, yaitu dengan meniup lembut pada bagian lubang tiup, sementara jari-jari tangan kanan atau kiri menutup lubang-lubang nada untuk mengatur nada yang diinginkan. 2. Kongwane merupakan alat musik tradisional jenis gong yang biasa dimainkan oleh masyarakat Sita atau Prowe, Nusa Tenggara Timur. Alat ini dimainkan dengan cara ditabur sebagaimana pada alat musik gong pada umumnya. Yang ketiga, subito adalah alat musik pukul yang berasal dari Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
memang menyerupai menit dari Manggarai. Yang keempat, tata buang adalah alat musik dukun yang berasal dari daerah Lamanole, Flores Timur. Alat ini dipercaya oleh suku Maluku ke Flores Timur karena bentuknya pun sama dengan tata buang dari Maluku. Yang kelima, endut merupakan alat musik tradisional Kabupaten Manggarai. Alat musik ini dapat dimainkan dengan dua cara, yaitu dengan diketik atau dipukul dengan tongkat kayu yang berukuran kecil. Yang keenam, bombardo, alat musik tradisional asli Flores yang mulai jarang dipakai karena tergantikan oleh alat musik modern. Alat musik bombardo terdiri dari dua elemen, yaitu bambu besar dan bambu kecil untuk meniupkan udara ke bambu besar dan bambu kecil untuk meniupkan udara ke bambu besar. Alat musik ini bikin secara bergantian antara dua atau dua nada berbeda. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah dari Pulau Flores, di antaranya 1. Ina Maria, 2. Gemu Family, 3. Mau Didake Jualu, 4. Luwe. Selanjutnya, rumah adat Maruniak adalah rumah adat dari wilayah Pulau Flores. Rumah Maruniak berbentuk kerucut dan memiliki 5 lantai dengan tinggi sekitar 15 meter. Selanjutnya, senjata dari Pulau Flores, di antaranya 1. Kenupe, dalam bahasa daerah Lama Holot dari Kabupaten Flores Timur adalah parang. 2. Panahan, ada 2 jenis panahan digunakan masyarakat Flores, yaitu Uwu Amet dan Rama. Uwu Amet, panahan yang pertama yang berasal dari masyarakat Lama Holot. Uwu berarti busuk dan Amet artinya anak panah. Rama berarti panah. Menurut bahasa setempat, Rama memiliki banyak jenis, namun yang paling populer dari kalangan masyarakat Rama Mauruk dan Rama Kilan. 3. Tombak Lama Holot. Suku Lama Holot di NTT memiliki tombak yang biasa digunakan untuk berburu binatang laut. 4. Tompi, tameng atau perisai. Tompi digunakan di tangan kiri untuk menangkis dan menahan serangan musuh. Selanjutnya, makanan khas dari Pulau Flores antara lain 1. Sai, 2. Jagung catemak, 3. Jagung pose, 4. Rambut, 5. Kue rambut, 6. Jagung piti, 7. Puro, 8. Tahu ayam kuningan, 9. Kukuroto, 10. Rego. Sekian dari kami, semoga kalian menikmati videonya. Dan jangan lupa, jika kalian menikmati videonya, sediakan kopi dan cemilan-cemilan supaya nambah mantap top markotop. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.